Terlempar dari admin ya, Nis ya. Sudah? Terlempar dari admin ya tadi ya. Iya. Udah ya, Mbak Uti juga termasuk ya. Sip. Saya kembali lagi. Nah, ini dia. Tadi sampai sini ya. Sudah terlihat? Sudah, sudah. Apakah sudah terlihat gambarnya? Oke. Oke, lihat. Tadi sampai sini ya. Nah, ibu-ibu TPK login menggunakan user ID-nya, ID TPK-nya dengan passwordnya BK, B-nya besar BKKBN akeong 202 dolar. Kemudian klik masuk. Nah, untuk satu akun tersebut dapat digunakan untuk semua anggota. Jadi misalnya di namanya kok cuma satu, padahal di belakang itu ada dua orang, itu masih bisa dipakai. Jadi tetap satu tim itu menggunakan satu akun tersebut. Oke, terus kemudian lanjut setelah login, setelah masuk ada beberapa pilihan. Nah, untuk nomor angka satu ini untuk logout aplikasi Siga Mobile. Untuk yang nomor dua ini detail profil, ini ibu cek ya, misalnya ini kalau ibu dari TPK Jabon terus tulisannya Kerembung, nah ini ibu bisa lapor ke admin, bisa lapor ke penyuluhnya dan sebaliknya, berarti terjadi masalah, bisa jadi salah username atau memang sistem lagi error, itu ya jangan dilanjutkan. Terus kemudian nomor tiga ini akses untuk aplikasi Verval yang Mbak Anissa tadi sampaikan. Nah ini aplikasi LCMIL. Jadi pada aplikasi Siga Mobile ini ada dua layanan aplikasi yaitu Verval dan LCMIL. Jadi satu. Kemudian lima adalah Rikasan. Nah setelah itu Ibu klik LCMIL. Tampilan kader adalah TPK seperti ini ya Bu ya. Satu ini kembali ke halaman utama. Jadi misalnya Ibu habis mengerjakan LCMIL, mau mengerjakan Verval tidak perlu dihapus, tinggal klik rumah ini nanti akan kembali seperti ini ke menu ini. Oke. Nah, nomor untuk 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 nomor dua ini adalah modul LCMIL, ada Jatim, Bumil, Pascasalin, dan Batuta. Untuk yang ini menerangkan terkait informasi pada modul ya. Jadi Ibu klik Jatim, informasinya ada di sini. Kemudian nomor 4 ini data sederhana, ada total berapa datanya. Kemudian pada menu kelima ini adalah menu input sasaran pendampingan. Jadi pendampingan Jatim, Mil, pasca persalinan, dan Batuta. Begitu. Lanjut ya. Nah, ini halaman detail terkait calon pengantin. Jadi misalnya ini kan ada Jatin, begitu diklik nanti ada nama-nama Jatinnya. Nah, itu pilih salah satu aja. Saya pilih satu, ini menunya seperti ini, tampilannya seperti ini. Contohnya calon pengantinnya adalah Lia, itu ya. Kemudian usia 19 tahun, ini terlalu muda. Terus kemudian hasil Macam ni pemeriksaannya lah, ada Mbak kepala Lia desa. ini normal semua. Ya, Dan sumber air minum dan jam fasilitasnya 9 ke atas ya. WB-nya layak. Ya. Oh, besok kemis tak nang desa Campak. Oh, iya. Lanjut ya. Kemudian ini menerangkan hasil pemeriksaan Catin pria. Kemudian yang nomor tiga ini tanggal rencana nikahnya. Nomor empat, riwayat kunjungan TPK. Riwayat kunjungan ke berapa gitu ya. Terus kemudian lima ini tambah kunjungan. Yang keenam ini detail riwayat kunjungan. Jadi begitu dibuka detail, detail isian. Kemudian tujuh ini bisa untuk unduh sertifikat, delapan untuk batal menikah. Jadi di menurut TPK itu bisa eh, untuk mengunduh sertifikat, termasuk juga untuk mengeksekusi jika calon pengantin tersebut batal menikah.
Untuk pendaftaran Catin oleh user TPK sama seperti Catin Mandiri, cuman bedanya eh, masuknya sama. Nah, pada saat misalnya Ibu mau mendaftarkan, bisa menekan tab di hijau ini ya. Ya, ini diklik baru masuk datanya. Nah, ini kebetulan sudah ada datanya sudah dimasukkan oleh TPK. Tinggal klik data sasaran, muncullah seperti ini. Kemudian bisa dilakukan pendampingan. Kemudian ini statusnya sudah menikah, lanjut Bu ya. Form Jatim wanita yang masih kosong dapat diisi secara manual maupun mencari data. Bisa di manual maupun cari data. Kemudian ini tampilan formulir Jatim wanita untuk eh, TPK yang memasukkan ya. Seperti ini, masukkan nik, namanya siapa, tanggal lahirnya, nomor HP, itu tinggal klik selanjutnya. Kemudian ini Jatim prianya, masukkan juga nomor tiga atau dapat mencari. Ini juga sama-sama bisa dicari. Diketik nicknya, cari nanti namanya muncul apa tidak. Jika tidak ya ketik manual. Ini juga bisa dicari atau ketik manual jika datanya belum terupdate. Terus kemudian form kunjungan pendampingan TPK-nya tanggal berapa. Kemudian setelah diisi, klik selanjutnya rencana nikahnya kapan. Klik selanjutnya. Nah, Catin wanitanya sudah dilakukan pemeriksaan atau belum, tanggal berapa. Ini sama seperti Catin mandiri tadi. Sama isiannya. Berat badan, tinggi badan, IMT sama. Kemudian termasuk juga pemeriksaannya sama. Ini juga AB-nya sama. Jika misalnya Catinnya belum melakukan, ini ada alasannya kenapa. Karena lainnya gitu ya, atau biayanya nggak mampu gitu ya. Terus kemudian lilanya juga ada pertanyaan juga. Terus terpapar rokok apa tidak? Untuk form fasilitas rumah air minum juga sama ada, tetap ada. Eh, Buang air besarnya juga ada. Nah, yang membedakan ada di sini. Nah, jika kita mendaftarkan Catin, ini ada pertanyaan ini. Telah diberikan penyuluhan KIE. Ini jangan lupa diklik iya. Jika ibu-ibu klik tidak, nah nanti ada Catin yang belum didampingi. Ini diklik iya. Ini hukumnya wajib diklik iya ya Bu ya. Terus apakah Catin mendapatkan tablet tambah darah? Nah, biasanya kalau sudah melakukan pemeriksaan di bidan, di puskesmas atau di rumah sakit pasti insya Allah dapat tablet tambah darah. Yang ibu tanyakan selanjutnya adalah diminum apa enggak? Gitu. Jika tidak ya ibu edukasi yang harus diminum secara rutin, fungsinya untuk apa? Gitu ya. Terus kemudian apakah Catin sudah mendapatkan suplemen? Ditulis sesuai yang disampaikan oleh Catin. Terus kemudian rujukan, dapat rujukan apa tidak? Sedang proses, dapat atau tidak? Jika tidak, ya tulis saja, klik aja tidak. Terus kemudian selanjutnya, rujukan ini biasanya misalnya catinnya eh, kurang gizi, cake-nya di bawah, itu biasanya kita lakukan rujukan ke bidan. Nah, bidan biasanya merujuk ke Paskes atau ke puskesmas gitu ya. Kalau tidak ada masalah dengan kondisi kesehatannya ya klik tidak aja. Terus setelah diberikan fasilitas bantuan sosial, tuh kalau iya ada proses mendapatkan bantuan. Kalau tidak ya sudah, tidak apa kenapa. Ini contohnya tidak memenuhi syarat seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan KIE Banda, jenis penyuluhannya apa, perorangan, klik selanjutnya, kemudian tulis catatan jika ada catatan. Nah, contohnya pada kasus ini Catin tersebut belum melakukan pemeriksaan HB sama gizinya masih kurang, ini dicatat. Mohon dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan HB, kemudian terkait gizi untuk dapat dirujuk kemana gitu ya Bu ya. Kemudian setelah klik selanjutnya, menu tampilannya seperti ini lagi, lokasi pada saat dilakukan pendataan. Pasti akan muncul ini lagi. Kemudian setelah muncul
titik koordinatnya, baru bisa klik simpan. Setelah klik simpan, ada pop up lagi yang menerangkan bahwa usia Catin ideal. Kemudian Catin prianya ideal, IMT-nya normal. Nah, ini tadi HB-nya tidak melakukan pemeriksaan, tapi ini sudah kita catat ya di catatan ini sama resiko KEK. Untuk sumber air minumnya layak, fasilitas buang air besarnya juga layak. Setelah berhasil tersimpan pada menu tab, pada tab menu data Catin terdapat data yang sebelumnya telah berhasil disimpan, statusnya otomatis menjadi masa pendampingan. Nah, ini sudah jadi masa pendampingan, gitu ya. Nah, sekarang mau verifikasi yang tadi Catin ini kan belum diverifikasi. Sekarang mau verifikasi Catin mandiri statusnya ya. Nah, jadi ini tinggal di pada tab menu data Jatim, cari data Jatim dengan keterangan mandiri, gitu Ibu ya, dan statusnya menunggu verifikasi. Setelah diklik, misalnya ini Bu Gina ya, diklik verifikasi, nah nanti tampilannya akan menjadi masa pendampingan. Nah, halaman detail Jatim Sedap. seperti ini. Sedap. Ya, kemudian ini hasilnya yang hasil halaman detail Catin, hasil data hasil rencana nikah, riwayat kunjungan, tambah kunjungan baru, detail riwayat kunjungan yang juga berfungsi sebagai edit data, nomor 5 ini sebagai edit, unduh sertifikat. Nah, tambah data pendampingan Catin. Jadi misalnya ini ada tulisannya mandiri nih ya, jadi Ibu klik, Ibu verifikasi. Setelah Ibu verifikasi, nanti akan muncul masa pendampingan seperti ini. Nah, setelah masa pendampingan ini, Ibu lakukan pendampingan yang Saya selanjutnya. ingin Ibu tahu. tinggal klik, tinggal klik hijau ini nanti akan muncul seperti ini, Bu, data-datanya. Kemudian lakukan kunjungan. Nah, ini kunjungan pertama tanggal 22. Detailnya bisa Ibu buka. Ya, misalnya ini buka, klik lewat kunjungan, ini akan ada pertanyaan. Tanggal kunjungan sekarang tanggal berapa? Misalnya sekarang tanggal 19, Ibu klik tulis 19 November 2025. Apakah sudah menikah? Iya apa tidak? Gitu. Kalau sudah ya, iya nanti dia akan menunjukkan nikahnya tanggal berapa. Nah, ini lanjut. Ini untuk menu-menu pada pendampingannya seperti ini, gitu ya. Untuk pilihan jawaban semua form otomatis terisi dengan jawaban form kunjungan sebelumnya. Ini sudah terisi eh, dari jawaban kunjungan sebelumnya. Kemudian TPK dapat memperbarui data jawaban sesuai kondisi terbaru. Ini bisa diisi sesuai kondisi terbaru. Misalnya setelah dilakukan rujukan, akhirnya berat badannya naik, gitu. Seperti itu, Bu. Kemudian ubah status, Catin menjadi batal nikah. Ya, ini misalnya diklik, ya bisa diklik calon pengantinnya langsung klik aja batal nikah. Jadi dari statusnya masa pendampingan menjadi batal nikah. Itu ya. Nah, sekarang jika pendampingan kedua Catin sudah menikah, nah, misalnya diklik data Catin yang hijau tadi, klik detail. Nah, di sini ada pertanyaan tentang kunjungan sudah nikah biasanya sering kita jumpai. Misalnya rata-rata ibu-ibu itu menjumpai calon pengantin menikah kurang 2 minggu, kurang 1 minggu gitu ya. Nah, misalnya kurang 1 minggu menikah, kita dampingi, kemudian 3 bulan kemudian kita ketemu sama sama orang tersebut, kita tanya, gimana Mbak sudah nikah? Wah sudah Bu, malah sudah hamil saya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal diklik, tinggal diisi tanggal kunjungannya sekarang, sudah melangsungkan pernikahan, tanggal menikahnya kapan. Nah, misalnya 2 bulan yang lalu ya ditulis saja tanggal dan 2 bulan yang lalu gitu ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah calon pengantin tetap tinggal di wilayah kelurahan yang sama?
klik iya jika tetap di wilayah ibu. Jika tidak, ya ditulis tidak. Gitu ya, ikut ke suami, wilayah suami atau tidak pindah ke wilayah lain. Ini tidak ke suami, tidak ke istri. Jadi dia keluar gitu ya. Terus kemudian klik selanjutnya muncul lagi seperti ini. Di mana tempat lokasi pendataan. Setelah muncul, lokasinya muncul, baru bisa simpan. Nah, seperti itu. Jadi dari status masa pendampingan menjadi status menikah seperti ini ya Bu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini cara merubah password. Nah, misalnya ada calon pengantin, Bu, saya kemarin karena buru-buru lupa password. Ya, ini caranya. Tinggal klik lupa kata sandi, masukkan email, masukkan nick, reset. Dia akan masuk ke emailnya calon pengantin tersebut. Gitu ya. Baru dipulihkan passwordnya yang benar. Jadi akan muncul sandi sementara, nanti baru diubah, diedit dengan password yang kita inginkan. Nah, ini sekarang cetak sertifikat Jatin Mandiri yang saya sampaikan tadi, tinggal masukkan, tidak perlu masuk, login, tidak perlu login, tinggal klik aja udah sertifikat. Nanti ada menu pertanyaan seperti ini, masukkan nik, tanggal lahir, unduh. Nanti akan tampilannya seperti ini, tinggal klik sertifikat, unduh sertifikat. Gitu ya. Cetak sertifikat melalui TPK sama tinggal diklik hijau-hijau ini nanti ada menu seperti ini tinggal diunduh itu untuk yang TPK. Sekarang penggunaan LCMIL bagi TPK pendampingan ibu hamil. Nah, kalau tadi kan Catin, nah kalau sekarang Bumil ada di bawah ini diklik. Terus ada pertanyaan, kok data saya tidak lengkap ya, berarti harus kembali lagi ke Verval. Bisa jadi data-datanya itu belum terverifikasi sehingga data bumilnya belum masuk ke LCMIL seperti itu. Jadi apapun perubahannya tetap intinya ada pada di Verval seperti itu. Nah, ini contohnya, jadi klik, ini ada data bumil, kemudian ini data bumil merupakan data bumil yang merupakan yang didaftarkan, nomor dua, yang didaftarkan nomor tiga ini sasarannya, data pindahan dari TPK lain, misalnya pindah lokasi, dia akan munculnya di sini. Kemudian filter data ibu hamil, difilter dari wilayah mana, ini bisa dilihat di sini. Status apa bisa dilihat di sini. Terus kemudian nomor 7 ini ya, ibu hamil yang terdaftar diikut oleh TPK. Ini diikut oleh TPK. 8 data ibu hamil. Data detail. Nah, contohnya sekarang kita pendampingan ibu hamil. Pertama, klik tombol tambah bumil dan lengkapi data bumil yang terdiri dari ini diklik datanya adalah seperti ini. Misalnya kesehatan, fasilitas rumah, penggunaan alat kontrasepsi, pendampingan ibu hamil dan data kunjungan. Nah, berhasil disimpan. Setelah diisi ini semua berhasil tersimpan, nanti akan eh, ada seperti ini. Nah, ini masukkan ibu hamil, alamat, domisili kayak tadi ya. Terus tanggal pendampingannya ibu TPK gitu ya. Pemeriksaan kesehatannya bagaimana, anak kandung. Oh, ini anak saya itu sudah satu kok di sini kok masih nol, berarti harus ada yang dirubah vervalnya. Terus usia kehamilannya berapa, berat badan, tinggi badan, IMT otomatis, berat badan saat ini. Oh, ini berat badan sebelum hamil, ini berat badan saat ini. Terus kemudian ada penyakit, riwayat penyakit apa tidak, hasil pemeriksaannya gimana, HB-nya, diperiksa nggak HB-nya, kemudian kalau iya berapa berapa kadarnya gitu ya. Terus kemudian hasil pemeriksaan lilanya, terus ini apakah kembar atau tidak, jika iya berapa, terus melakukan pengukuran taksiran berat badan janinnya. Gitu diukur dah, kalau diukur ya iya berapa, tidak ya klik aja tidak. Kemudian terpapar rokok apa tidak selama kehamilan.
tetap ada pertanyaan masalah sumber air minum sama fasilitas buang air besar. Terus kemudian ini yang utama telah diberikan penyuluhan KIE, iya, jenisnya apa, perorangan, mendapatkan TTD, biasanya sudah dapat, ya Bu ya, diminum apa enggak, bisa ditanyakan, kalau belum ya bisa diedukasi sama ibu-ibu, kemudian pendampingan kepada ibu hamil, dikasih rujukan apa enggak, gitu ya, tinggal diisi aja sesuai yang disampaikan, atau sesuai wawancara ibu, terus kemudian klik selanjutnya, dapat bantuan sosial apa tidak, kemudian tanggal pendampingan selanjutnya tanggal berapa. Nah, ini halaman detail ibu hamil. Data hasil pemeriksaan kesehatan beserta interpretasinya. Daftar riwayat kunjungan, nomor 2, terus kemudian tambah kunjungan baru ada di sini. Ini terkait detail riwayat kunjungannya juga berfungsi sebagai edit data. Jadi detail ini. Kemudian ibu hamil yang sudah melahirkan. Seperti ini Bu ya. Apa aja sih? Bagaimana status ibu hamil? Ya, sudah melahirkan. Jadi ibu hamil itu begitu diklik eh, tambah kunjungan, ya nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Sudah statusnya gimana? Masih status hidup ibu hamilnya? Iya. Apakah sudah melahirkan? Iya. Keterangannya apa? Lahir hidup, apa lahir meninggal, atau keguguran? Klik. Setelah itu dipilih, klik selanjutnya. Jadi yang tadinya masih statusnya akan berubah menjadi sudah melahirkan, melahirkan hidup, melahirkan hidup seperti itu Bu. Sekarang pendampingan pasca salin sama kayak tadi Bu. Menunya sama, tinggal klik di bawah pasca salin, tinggal klik di sini. Tombol pasca salin dilengkapi datanya, datanya ditanyakan apa saja ini. Kemudian pertanyaannya seperti ini juga, tanggal pendampingan. Terus melahirkannya tanggal berapa, di mana, siapa yang nolong, caranya gimana, normal apa ASC, bayi lahir kembar apa tidak, cara persalinannya normal, dilahirkan kembar apa tidak, berapa, bagaimana keadaan bayi saat dilahirkan. Nah, diisi aja. Selanjutnya, mengalami komplikasi enggak selama masa nifas gitu ya. Nah, ini yang penting Bu, apakah dilakukan penggunaan kontrasepsi pasca salin? Jika iya, apa kontrasepsinya? Jika alasannya kenapa? Biasanya ingin anak tunda. Jika tidak, akan muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa kok tidak menggunakan kontrasepsi pasca salin? Tinggal dipilih. Kemudian form pemeriksaan kesehatan pasca salin, terpapar rokok apa enggak, air minumnya bagaimana, terus fasilitas bawa air besarnya bagaimana, telah diberikan penyuluhan ini jangan lupa, jangan sampai tidak. Terus eh, dapat tablet tambah darah, diminum apa tidak, dapat rujukan apa tidak, sama Bu ya pertanyaannya. Kemudian catatan selanjutnya eh, hasilnya seperti ini, gitu ya. Halaman detail Ibu pasca salin. Nah, sekarang pendampingan Baduta. Lanjut Bu ya. Nah, pendampingan Baduta ada di menu bawah sini ya. Diklik ini data data Baduta, tinggal klik data sasaran. Nah, yang membedakan ini mungkin Ibu pernah melihat ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, pada contoh ini ada angka 2. Ini apa, menerangkan apa? Icon pada data tersebut merupakan tanda bahwa data itu memiliki nilai keluarga sasaran genting prioritas, dibedakan berdasarkan warna. Jadi yang paling prioritas 1 adalah 1, 2, 3, 4 ini yang Ibu prioritaskan dalam pendampingan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dalam menu filter itu, dalam filter ini Ibu bisa memilih, misalnya contoh sasaran genting 1, 2, 3, 4 ini bisa langsung Ibu pilih. Baduta genting iya apa tidak bisa Ibu pilih. Jadi tampilkan data. Jadi bisa langsung mengetahui apakah di wilayah Ibu ada sasaran genting apa tidak. Jangan sampai terlewat ini. Kemudian ini menampilkan biodata Baduta.
tidak berisiko semua gitu ya. Terus ini seperti biasa riwayat kunjungan, kunjungan ke berapa seperti itu. Hampir sama seperti yang lainnya. Nah, ini detail Baduta menanyakan tentang nama, nik, status hubungan anaknya gitu ya, tanggal lahir, berat badan, seperti ini. Merupakan status hasil validasi setiap variabel yang ada. Tidak berisiko, tidak berisiko, tidak berisiko. Ini sama individu 7 sampai 23 bulan yang ditampilkan seperti ini. Kalau tadi 1 sampai 6 bulan, kalau ini 7 sampai 23 bulan, ada status KKA ya sama, cuma yang membedakan kalau ini pertanyaan 1 sampai 7, ini 1 sampai 10 ya. Kemudian ini contoh input Baduta 0 sampai 23. Nah, 0 sampai 23 itu yang ditanya seperti ini. Status hubungan, kakak, bla 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 bla. Nah, form kontrasepsi. Pada menggunakan kontrasepsi apa? Ya. Terus kemudian alasan menggunakan kontrasepsi apa? Terus air minum ditanya lagi. Fasilitas buang air besar tanyakan lagi. Ini input badutan pakai 23 masih sama, tanggal pengukuran, berat badan, tinggi badan. Terus kemudian apakah masih ASI? Apakah mendapatkan MPASI? Tinggal pilih saja. Kemudian ini formulir terkait formulir imunisasi. Imunisasinya gimana? Ibu bisa tanyakan. Terus apakah mengisi kartu kembang anak? Jika iya, bagaimana perkembangannya? Sesuai apa tidak? Jika tidak, lebih dari 2 bulan, 2 kali pemeriksaan bisa ibu lakukan rujukan ke ibu bidan. Ya. Terus kemudian ini form Baduta tetap terpapar rokok apa tidak, ke posyandu bulan ini apa tidak, ke PKP bulan ini apa tidak. Biasanya untuk posyandu dan PKP ini kalau misalnya salah satu iya, semua diiyakan saja Bu ya. Misalnya posyandu iya, PKP juga iya. Terus jangan lupa ini yang utama, utama telah diberikan penyuluhan KIE. Penyuluhannya perorangan, dapat fasilitas apa enggak tinggal dipilih. Ya, contohnya ini dapat, dia dapat PKH gitu ya. Terus kemudian pendampingan selanjutnya tanggal berapa, kemudian ada catatan apa tidak. Gitu ya. Kemudian ini contoh badutan 0 bulan yang ditanyakan ini berapa usia kehamilan badutan dilahirkan. Ini tanya berat badan lahir, panjang badan lahir, ASI eksklusif apa tidak. Terus kemudian tanggal pengukuran, berat badan pengukuran, panjang badan, dan terima kasih. Itu ibu-ibu gimana? Paham atau bingung? Apa ngantuk? Ngantuk. Kayaknya ngantuk. Kayaknya pendampingan ini sudah dilakukan oleh ibu baik secara manual maupun melalui LCM. Jadi menurut saya sih sudah tidak ada masalah lagi Bu ya. Tinggal ibu mencari sasarannya ya Bu ya. Kalau bisa yang ya jangan itu terus Bu. Misalnya di wilayah ibu ada beberapa ya jangan setiap bulan itu terus ya ya harus tetap mencari sasaran-sasaran selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata, mungkin menyinggung perasaan ibu. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Anissa atau ke Bu Ojin. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Reki yang sudah menyampaikan materi yang ketiga. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Monggo mau ditanyakan terkait dengan LCMIL maupun terkait dengan MBG. Sebentar saya mau spotlight Mbak, memanggil Mbak Ojin dulu. Ya, silahkan. Monggo
apakah ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam, Bu Andriani dulu nggih. Bu siapa? Bu Imro'atus. Purije, Purije. Dalam. Ya, Boten, Bu. Bu siapa? Bu Rice. Saya ya. Bu Rice, Saya monggo. kader TPK dari Tambak Rejo Krembung. Yang saya yang mau menanyakan kalau pencatatan LCMIL untuk Catin itu pribadi sama kadernya juga yang pertama. Terus yang kedua untuk pemakaian LCMIL itu kan sekarang itu harus pakai Android yang 15. Kalau Iya. tipe Androidnya di bawah 15 gimana solusinya, Pak? Terima kasih. Oke. Untuk Catin ini saya maksudnya mau tanya, kalau Pak. oke, lanjut. Oke, saya tampung dulu. Dari mana? Saya dari Dabon, Desa Kebubuyang, Atas nama Kecamatan Ristanti. ya Bu Ristanti. Tak buka ya, Pak? Monggo, Bu. Iya. Halo, Pak. Oke, gimana? Pak, gini misalnya, izin aku. Kenapa malu? Misalnya ada remaja putri, Ya, terus kan tunangan, ya. langsung kahkan itu masuk apa? Catin Remaja apa putri. bus? Maksudnya gimana? Remaja Kan putri. remaja putri niku tunangan, Ya. terus langsung dinikahkan. Oh, Itu masuk nikah. Catin apa masuk bus itu? Oke, terima kasih. Terus ada lagi? Kasih, Pak ya. Yeay. Ada lagi? Bu Mungkin Ririn bisa ada yang mau dijawab dulu. ditanyakan, Bu Ririn? Kita jawab dulu ya. Oh, dari TPK Kedungrejo. TPK Desa Kedungrejo. Ya, monggo Kedungrejo. Suaranya belum terdengar, Ibu. Pak TPK Gedang. Angkat tangan ini. Bentar, yang Oh, Kedungrejo ini dulu. yang Kedungrejo nggak ada suaranya, Bu. Oh, lewat kolom chat dulu, nggih, karena sepertinya ada gangguan. Meresap, Bu. Ada gangguan di sinyalnya, mungkin bisa lewat chat dulu. Chat Kita aja. ke Gedang Oke. Porong dulu, nggih. 3 pertanyaan, setelah itu kita jawab. Silahkan dari TPK Gedang Porong. Mas Regi bisa mendengar enggak ya? Enggak dengar. Cuma begitu aja. Tapi kita selalu penting ya. Itu aja sih Oke. Gimana? Ibu dari TPK Gedang Porong dan TPK Desa Kedungrejo, mohon maaf sebesar-besarnya karena suara dari Ibu tidak bisa ditangkap oleh kami. Mohon izin apakah bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat Ibu untuk nanti kita bahas bersama. TPK Medaeng bisa masuk nggak, Mbak? TPK Medaeng aman. TPK Coba, iya. Waduh, bahasa Inggris. Kerja, Bu. Ya, mohon izin TPK Medaeng ke TPK Kedungrejo dulu, nggih. Chat. Nah, Ya, TPK Kedungrejo silahkan. ya, TPK Kedungrejo. Ya, monggo pertanyaannya Ibu, silahkan. Kapan istirahat ini? TPK Monggo. Kedungrejo belum dibuka ininya, Bu. Belum dibuka mic-nya, Bu.
Mic-nya Mic-nya dibuka belum dulu, Bu, dibuka. TPK mic-nya. Dukusari, Pak. TPK Ntar dulu Bu, Kedung Rejo Dukusari. dulu. Ntar Bu, Kedung Kedung Rejo, Rejo mic-nya dulu dibuka Bu. dulu. Mic-nya dibuka Nah, dulu. silahkan Ibu. Kedung Rejo. Kok kemeresek ya? Iya, maaf Bu, Nggak tetap keluar tidak masuk suaranya. suaranya. Oh ya, bentar. Sudah, Ibu? Nah, sip. Masuk, masuk. Nah, sudah. Masuk, Iya. masuk. Nah, Ya. Ini terkait ini, Bu, identifikasi dan pemutakhiran data sasaran. Oke. Itu kan yang di verbal, itu keluarga baru, ibu hamil, keluarga anak 0 sampai 23 bulan, keluarga punya anak 24 sampai 59 bulan. Oke. Betul? Oke. Oke, betul. Berarti yang di data yang di siga verbal itu berarti tidak semua di verbal. Ada, nanti Boten. sudah ada di menu sasaran verbal, Ibu. Dibuka di menu sasaran verbal. Oh gitu. Iya, kan sudah terfilter otomatis di situ. Ya. Yang berwarna kuning Oh. silahkan di verbal. Iya. Oh. Terus ini lagi, Bu. tampung dulu aja nih. Kan kita sudah masukkan ke data sasaran ya, kan data sasaran yang untuk di verbal itu kan, terus nanti keluar yang kuning itu kan tadi katanya Ibu nggih. Terus itu kan nanti kalau kita sudah verbal itu otomatis masuk LCMIL nggih. Ya, Oke. Ya. Siap. Pertanyaannya lagi. Ada lagi data Catin. Catin itu kan kita belum masuk, Bu, ya kan, katakanlah orang tuanya tidak termasuk PUS Catin ini, berarti kita masukkan Catinnya langsung di LCMIL. Ngoten. ya. Oke, siap. Oh, nggih. Baik, pertanyaannya Nggih. kami tampung dulu untuk kita bahas satu persatu, nggih, Bu, nggih. Siap. Nggih, nggih, Ya. nggih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Punten. Monggo Jawab Mas dulu Reki aja dulu kali ini menjawab ya. terkait Jawab dulu dengan ya. LCMIL. Bu Rice ini tadi menanyakan Catin ini apakah daftarnya di TPK dan di Mandiri gitu ya? Ya. Ya, Iya. jadi gini Bu, Catin itu ada dua cara. Pertama, dapat mendaftar secara mandiri, dapat juga mendaftar melalui kader TPK. Jadi salah satu aja Bu. Jadi kalau misalnya Catinnya tersebut daftar mandiri, tugas Ibu sebagai TPK adalah memverifikasi calon pengantin mandiri tersebut, gitu ya. Tapi kalau Ibu mendaftarkan Catinnya melalui Ibu, bisa tanpa verifikasi langsung saja Ibu lakukan pendampingan. Seperti itu Bu. Jadi Ya. cukup salah satu saja, Ya. gitu Bu. Ya. Oke, menyambung, Selama ini, ya. ya gimana? Ya, selama ini masalahnya selama ini kita sebagai kader TPK yang mendaftarkan. Jadi Oh gitu. tadi kan waktu penyampaian ada dua cara, maksudnya itu saya kok ada ini apa mandiri Ya, sama TPK-nya juga. monggo mulai Jadi sekarang coba Ibu arahkan itu untuk Catin mendaftar mandiri biar ya, Ibu bisa ya, mempraktekkan ya. Terus ya. kemudian menyambung tadi masalah Kedung Rejo ya. Memang Yang kalau ini data ya gimana? bentar, yang untuk Ya. Siga LCMIL-nya itu kan sekarang juga pakai Android 15 Oh itu ya. iya. Iya. Ya Masa itu dia. Iya. Mungkin Ibu kalau nggak salah Android 8 bisa ya Mbak Nisa ya. Bisa. Mungkin lebih bisa dicek di ininya Bu, di penyimpanannya Ibu. Penyimpanannya itu apakah eh, penuh apa tidak, RAM-nya itu terpakai terlalu berat apa tidak, kan itu Bisa, Pak. minim sudah dicoba. Iya. Sudah Tidak. dicoba tapi Sudah. tetap nggak bisa. Nggak bisa. Itu sudah mengosongkan ruang Iya. HP-nya, Iya. tetap tidak Iya. bisa. Nah, kalau Iya. tidak bisa, mungkin Sudah Mbak Nisa ada mengosongkan, solusi ya. sudah Iya, Ya, sebenarnya sudah ada mengosongkan. Ada solusi Bu, selain untuk tunduk pakai di laptop situ Bu. nggak bisa. mohon izin Pakai laptop menambahkan nggak bisa. dari penjelasannya Mas Reki. Jadi langkah pertama yang dilakukan memastikan memori yang ada di HP-nya Bapak dan Ibu itu ada Iya, sisa space gitu ya. Jadi yang foto kembar-kembar, video kembar-kembar, game-game itu bisa dikurangi dulu. Itu pertama. Kedua, Ya. sebenarnya ada langkah untuk instalasi itu bukan dari Play Store, tetapi dari websitenya Siga. Di situ ada iya, master untuk aplikasi, untuk instalasinya di situ.
Itu HP yang di bawah Android versi 12 gitu ya, masih di atas 7, jadi 8 sampai 12 ini banyak yang sudah bisa. Akan tetapi hari ini tadi saya cek itu master aplikasinya lagi close gitu. Nah, akan tetapi Ya. eh Plus. aplikasi Siga Mobile ini sudah mengalami banyak pengembangan gitu sehingga sudah relatif lebih lancar dari yang sebelumnya. Monggo silahkan bisa dihapus dulu aplikasinya dan dicoba untuk install ulang seperti itu nggih. Nanti akan di-share juga oleh penyuluh KB di wilayah jenengan cara membersihkan sampah atau clear case gitu ya. Cara-cara membersihkan sampah-sampah yang ada di memorinya jenengan. Nanti ada cara yang akan di-share oleh penyuluh KB. Kami sudah membagikan langkah-langkahnya sesuai dengan arahan dari provinsi. Nanti dicoba lagi nggih, Bu, nggih. Sama laptop nggak Bu? Sama laptop Tidak atau di, dari web? sebenarnya bisa, Bu, untuk verval melalui laptop, tetapi tidak disarankan. Karena melalui laptop ini ada banyak pertanyaan yang belum ada, Iya, yang belum muncul di versi website dibandingkan dengan yang versi aplikasi mobile atau di HP. aplikasi. Jadi tetap Hmm, diutamakan pakai menggunakan HP HP, ya? Bu, gitu, nggih. Oke. Ya, ya makasih. Nggih, siap, Ibu. Mohon Apakah maaf Bu sudah kalau cukup, Ibu? Ya, terima kasih. Nggih, terima ya kasih, Ibu. nyambung ke Kedungrejo tadi ya, data Jatim memang eh, harus dimasukkan secara langsung melalui LCMIL ya, tidak ada pada Verval karena biasanya kalau Verval itu masih eh, nyangkut di kakak orang tuanya ya. Mungkin solusinya di Vervalnya itu datanya itu untuk anaknya bisa dihapus ya. Setelah dihapus baru didaftarkan di LCMIL seperti itu untuk yang data Jatim menambahkan. Terus kemudian saya menjawab Bu Ristanti ya, remaja putri itu kan tunangan ya. Terus kemudian tahu-tahu nikah. Nggih. Nah, ibu waktu ketemunya itu sudah menikah belum? Belum. Langsung itu tunangan langsung Hmm, anu, Pak. Langsung langsung dinikahkan. lamaran apa tunangan, Bu? Loh. Tunangan. Lamaran mbek Tunangan. tunangan. Besanan nih loh, Pak. Ya, soalnya kalau gini ya, kalau ibu ketemunya itu belum menikah ya ibu bisa dampingin sebagai jatin gitu lah. Tapi kalau ibu datang langsung sudah menikah, ya 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 nggak usah ya nggak usah didampingi sebagai jatin, kalau sudah sudah pasangan menikah gitu Bu ya. Beda kalau ada pertanyaan, ada calon pengantin yang saya dampingi, nggak taunya itu hamil, nah, itu beda lagi. Kan ada Bu ya. Nggih, nggih. Nah, ya itu Ya. ada. Itu nah kalau kasusnya yang seperti ibu tadi, ya berarti tidak usah didampingi Catin karena sudah menikah. Kalau ibu dampingi Catin ternyata sudah berbadan dua, berarti ibu di Catinnya ibu selesaikan saja. Ibu Nggih. selesaikan, maksudnya dimenikahkan, ditanyain aja tanggal berapa, kemudian dilanjutkan menjadi sasaran ibu hamil, gitu ya. Ya, Nggih. kalau datanya masih belum ada, ya kembali lagi kita ke vervalnya harus dibenahi dulu. Seperti itu, Bu. Gimana? Ya. Cukup puas Mantap. Cukup. atau belum? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, sih. Ada lagi tadi ya? Apa lagi? Udah habis semua ya? Ada lagi yang belum dijawab? Ada Atau mau TPK Dukusari, Pak. Oke, Jabon siap, nggih. Dukusari. Yang sudah Dukusari? cukup kita Siap. gantikan dulu. Dukusari. Duko Sari mana ya suaranya? Oh ini, oke. Bu Oh Zumrotul, ya, nggih. oh ya, ya. Saya dari TPK Dukusari, Pak. Yang mau saya tanyakan itu tentang di LC Mil. Ya, Sebenarnya sama di sasaran Jatim lah. Kebetulan yang ya, memasukkan data kan kader TPK-nya, bukan Jatimnya sendiri. Jadi kan ya. datanya masih ada di sasaran Jatim. Padahal itu sudah nikahnya sudah 1 tahun yang lalu. Nah, bagaimana cara menghapus data itu untuk memasukkan ke data pus, Pak? Sudah gitu saja. Terima kasih. Ada lagi? Mas Regi, Mbak Anissa, izin membacakan ini pertanyaan dari
TPK Gedang Porong. Ini ada pertama, Catin yang kondisi sudah hamil itu masuk Catin dulu atau langsung Bumil. Iya. Kedua, untuk tim yang wilayah Baduta atau balitanya sedikit, otomatis mendata hanya itu saja atau gimana solusinya. Terus ini masih ada lagi di kolom chat, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Nah, itu Langsung aja. aja kita jawab sekalian sebentar. Oke, jadi Mas Regi dulu yang terkait LC Mil dulu, Mas. Nanti saya sambung verbalnya. Catin yang udah lama ya, itu gimana ya? Iya, Jadi sudah tanggal nikahnya sudah mau 1 tahun, Pak. ya Bu- ya sudah Ibu. Ya, Ibu masuk masuk ke catinnya tersebut, menu tersebut, Ibu tanyakan menikahnya tanggal berapa. Kemudian Ibu ya sudah didata. sudah Tapi Ibu datanya masuk. masih tetap masuk di sini, datanya. Apakah Ya, perlu nggak dihapus apa-apa. atau ditetapkan? Nggak Begitu, usah Pak, dihiraukan maksudnya. aja. Ya, dihiraukan saja. Itu kan Oh, statusnya sudah menjadi menikah ya, Bu ya. ya sudah. Oke, biarkan aja, Bu. Kalau sudah seperti itu, Oh, dibiarkan berarti. biarkan saja. Yang Oke, penting statusnya itu sudah menikah. Yang tidak, sudah khusus yang harus kita kejar itu catin dengan status yang masih dalam pendampingan bertahun-tahun. Itu kita dampingan. selesaikan dulu. Oke, Oke, seperti siap. itu. Terus pertanyaan yang catin hamil itu bagaimana tadi sudah saya jawab ya. Jadi ya, Terima kasih, Pak ya. oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan Catin hamil ya, hamilnya yang didampingi Bu, nggak usah Catinnya karena sudah melewati masa pernikahan, sekarang pendampingan pada ibu hamilnya seperti itu. Oke, Oke, sudah Mas mungkin Regi? saya itu ya, ya Ya. masih. Oke, baik izin menambahkan terkait dengan verbal. Di sini ada pertanyaan untuk wilayah yang Baduta balitanya sedikit, otomatis hanya mendata itu saja atau bagaimana solusinya? Tadi saya menyampaikan bahwa untuk penggunaan verbal yang dimanfaatkan sebagai peta kerja TPK ini ada 3 macam pembagian sasaran. Pertama, bisa dari wilayah tempat tinggal berdasarkan RT atau RW-nya. Yang kedua, bisa dari jumlah. Yang ketiga, bisa dari kriteria sasaran. Apakah ini sasaran yang butuh rujukan? Apakah sasaran yang butuh bansos? Seperti itu. Nah, sekarang yang dibahas terkait dengan jumlah balita yang sedikit. Nah, karena tadi peta kerja sudah dijelaskan, tim ini sesuai dengan wilayah. Kalau untuk tim, karena sudah ditentukan wilayah kerjanya. Nah, pembagiannya adalah dalam satu tim tersebut, gitu. Bu, gimana Bu? Tim A sama tim B jomplang. Nah, kalau tim A sama tim B jomplang, silahkan diatur lagi untuk pembagian wilayahnya. Kalau awalnya satu tim A misalnya hanya pegang RT 1, 2, tim B ini 3, 4, 5 misalnya. Nah, salah satu RT bisa dilimpahkan, tetapi batasannya adalah tetap wilayah. Nanti untuk pembagiannya ada di internal yang 3 tim itu, seperti itu. Jadi diupayakan adalah beban tim itu tetap imbang gitu ya, tidak ada yang paling berat ataupun paling ringan di wilayah desa tersebut. Jadi monggo diatur ulang, bisa disesuaikan lagi. Yang pasti dalam satu wilayah misalnya RT 1, RW 1 ini sudah didampingi oleh tim 1, maka tidak boleh ada pendampingan tambahan dari tim 2 gitu. Jadi dalam satu wilayah itu dipastikan didampingi oleh satu tim. Nah, beban wilayahnya ini yang nanti diatur ulang di desa tersebut. Kemudian apakah dari dari TPK Desa Tambak Oso mau tanya, KB Tanggalan itu termasuk KB tradisional atau juga ber-KB betul? KB Tanggalan itu masuk KB Oke. tradisional, silahkan dipilih. Tetapi Ibu, untuk KB tradisional ini, sekalipun di catatan di KB masih ada kelemahan gitu ya, karena dianggap belum kontrasepsi modern. Monggo digali lagi. Barangkali selain tanggalan juga pakai pil atau kondom gitu nggih. Kalau memang memakai, maka prioritaskan menginputkan yang KB modern. KB modern ada pil, sontek, kondom, IUD, implan, MOP, MOW gitu. Jadi
Kalau memang enggak sama sekali, hanya tanggalan, ya sudah, monggo silahkan masuk di KB tradisional. Yang penting saat melakukan verbal jangan pernah, kecuali memang enggak sama sekali ya, jangan memilih yang tidak ber-KB gitu. Jadi kita gali. Karena kadang-kadang ada yang menggunakan kondom itu agak malu gitu untuk ngaku, tapi kita coba dengan pendekatan yang lebih smooth gitu ya, pendekatannya yang membuat tidak malu untuk bercerita. Kemudian pertanyaan yang terakhir, TPK dari Desa Tambak Sumur, Bu Endang. Kalau dimasukkan data Catin, kita masukkan NIK Catin, tertulis NIK sudah dipakai, jadi kita tidak bisa lanjut. Oh, ini tadi di LCMIL sudah dijawab, Mas Regi? Loh, Iya, monggo silahkan. un- untuk misalnya memasukkan data Catin sudah dipakai, mungkin solusinya kita dengan angka sakti ya, Des. 9, 9, 9, 16 kali. Karena eh, sudah dipastikan kembali. Jangan-jangan apa sudah dimasukkan oleh TPK-nya. Jadi kalau sudah salah satu sudah memasukkan misalnya TPK-nya atau sudah diinput, ini tidak bisa eh, dimasukkan kembali seperti itu. Seperti itu sih Bu, kalau menurut saya. Mic-nya nih mati. Mic Dari masih. TPK Medaeng, sekarang kalau mengisi verbal apakah harus memakai foto? Iya, betul, Bu. Diminta Iya. foto jawabannya. Kalau Ibu sungkan untuk masuk ke dalam rumahnya, bisa minta fotonya dikirim saja melalui WA. Jadi nanti diupload dari galeri seperti itu. Iya, memang Sampun sekarang pertanyaannya, permasalahannya itu ya. iya yang paling Bagus. susah nggih. Silahkan, dengan siapa ini? Dengan Bu Indarwati? Bu, saya Bu Nurlailia dari Kepuh Kiriman. Bu Kepuh Kiriman, Bu Jalilah. Oh iya, Nur Nurlailia. Laili. silahkan Bu Nurlaili ya, nggih. Ya, mau tanya gini Bu, kalau Ibu ada apa kayak kakaknya tuh masih jadi satu sama orang tua, eh, tapi dia sudah menikah dan hamil. Kita datanya di verbalnya itu saya kasih angka satu di nomor kakaknya boleh Bu, kan belum ada kakaknya. Nggih, siap. Bu, yang pertama kita buka dulu di data orang tuanya, Bu. Kalau ada di wilayah situ, nggih, kita hapus datanya dulu karena sudah membentuk keluarga sendiri. Kemudian yang bersangkutan kan belum punya kakak, Bu. Solusinya sama seperti kalau belum punya NIK, Bu. Jadi menggunakan angka sakti, angka 9 sebanyak 16 kali. Saat ini fitur untuk edit nomor kakak dan nomor NIK ini sudah dibuka. Jadi nanti kalau kakaknya sudah terbit, nanti nyuwun tulung diganti ke nomor kakak yang sesuai. Begitu nggih Ibu nggih? Ya Bu, makasih. Siap, terima kasih. Monggo ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sekali lagi nggih kami sampaikan yang belum pretest jangan lupa untuk pretest ada di link termasuk registrasi juga. Kemudian seluruh materi yang disampaikan pada pagi hari ini ada di link dan nantinya setelah acara ini selesai kita akan melakukan post test yang juga ada di link gitu. Linknya tadi sudah saya share di kolom chat. Ini akan saya share lagi atau bisa bertanya kepada penyuluh KB di wilayah jenengan. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup akan berangkat makan siang? Sudah makan siang kayaknya itu. Duku sari ini enak banget kayaknya nih. Sudah, Ikut insya Allah kok, Bu. sudah, nggih. Sudah, Mbak Ocin dan Mas Regi? Ya, Sudah. Mbak, mohon maaf. Ini sebenarnya di kolom chat ini masih ada beberapa pertanyaan. Oh iya, Masih mau gimana dibahas gimana? atau Mohon maaf, gimana? Apa terlewat. mau Saya bacakan ditampung lagi. aja melalui... Oh, kita Iya, gini. ini ada yang kegagalan Sebentar. KB, terus... Sebentar saya runut dari atas ya biar nggak terlewat. Terakhir pakai foto ya. Bu Umi. Pak mau Bu Umi tanya ya apabila ada sekarang. Ya, sasaran baduta balita tidak ada lagi, apa yang harus dilakukan balita?
Kalau dilakukan TPK ngapain? Cari KB, Bu. Cari 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 akseptor cari KB. aseptor bisa. Terus apa Bisa namanya mencari yang sudah aseptor. ber-KB juga mungkin dicek ya kapan waktunya bongkar pasang. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada data sasaran, oh melaksanakan selantang mungkin udah lansia semua di wilayah itu ya. Ya, Kemudian yang selanjutnya sebenarnya masih masih banyak caranya. Oke. ada tambahan Mas. Tapi Udah masa cukup. sama sekali ya tidak ada. Ini tinggal di mana ya kira-kira tertarik sekali dari mana Bu Umi Indrayani? Tinggal di mana Bu? Dari kecamatan mana? Karena kalau sepemahaman kami, nggih, kondisi di wilayah Sidoarjo ini sangat padat penduduk. Kita 2 juta lebih penduduk dengan SDM TPK yang terbatas. Biasanya yang ada sih kita overload sasaran ya. Jarang sekali ada kasus sampai tidak ada sasaran. Kalau memang tidak ada sasaran nanti penyuluh KB di wilayah tersebut akan melakukan evaluasi nanti dengan pengaturan wilayah TPK-nya. Jadi nanti akan dipecah wilayah TPK-nya yang masih ada sasaran agar semuanya bisa sama-sama seimbang begitu. Nggak ada yang satunya kerja keras bagai kuda gitu ya, yang satunya kok ini nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada gitu nantinya. Kemudian solusi untuk jalan keluar kegagalan KBMOP sekarang hamil 6 bulan MOP dari di TPK mana? Wadung Asri. Untuk mekanisme kegagalan MOP ini ada 2 macam Ibu. Yang pertama adalah mengajukan klaim ke BKKBN, tetapi ini sebatas penggantian biaya persalinan setahu kami adalah maksimal 2 juta. Nanti mohon koreksi dari OPD dan Mas Regi kalau ada yang keliru. Kalau mau lebih aman adalah dengan bertanya kepada keluarga tersebut apakah sudah memiliki BPJS Kesehatan atau belum. Karena salah satu dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah memastikan seluruh keluarga ini tercover BPJS. Kalau Bapak dan Ibu memilih cara yang kedua, maka akan mendapatkan bantuan dari BPJS yaitu satu keluarga, orang tua dan anak. Di situ nanti untuk persalinannya bisa menggunakan BPJS, jadi tidak khawatir nombok seperti itu. Ada tambahan atau koreksi mungkin dari Mas Reki dan Mbak Ocin? Udah cukup, Pak. Cuman Sudah yang cukup. kita garis bawahi adalah kita garis bawahi itu yang dilahirkan ya, tidak untuk yang mohon maaf, untuk yang terminasi ya. Oke, Jadi jadi misalnya penggantian penggantian kalau itu yang untuk dilahirkan untuk biaya persalinan. betul biaya persalinan yang bayi yang dilahirkan, nggih. Kalau untuk yang diterminasi, mohon maaf, naudzubillah atau digugurkan, pangapunten tidak dapat difasilitasi oleh BKKBN maupun dinas karena itu tidak sesuai dengan etika kemanusiaan dan medis begitu. Jadi itu di luar kewenangan kami. Tetapi kalau boleh menyarankan, karena di Sidoarjo ini difasilitasi untuk BPJS Kesehatan sebagai program prioritas pimpinan daerah, maka kami menyarankan untuk memilih cara menguruskan BPJS ini. Jadi coverage atau cakup apa ya perlindungan BPJS-nya ini bisa di orang tua dan anaknya. Kalau mengandalkan yang dari BKKBN itu hanya sebatas penggantian biaya persalinan maksimal 2 juta dan itu pun harus melampirkan nota seperti itu. Kemudian supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi, salah satu yang bisa dilakukan adalah menguatkan screening dan kemudian edukasi pasca pelayanan MOP MOW. Jadi pasca pelayanan MOP MOW ini kondisi saluran tidak langsung tertutup sempurna karena ada proses untuk nekrosis atau untuk mematikan jaringan sehingga lebih aman adalah berhubungan badan menggunakan kondom terlebih dahulu atau tercover KB yang lain terlebih dahulu minimal 30 hari seperti itu. Jadi edukasi Eh, sebelum kalau pelaksanaan MOP 90 mungkin hari kalau ya. MOP itu ya apa 20 kali ejakulasi. 24 kali ya. 24 kali ejakulasi. 24 kali ejakulasi. Jadi selama kalau untuk MOP adalah 24 kali berhubungan badan itu diupayakan masih ada pelindung, yaitu kondom ataupun mungkin KB yang lain seperti sontek atau pil seperti itu.
Tapi diprioritaskan adalah yang kondom gitu. Jadi memang supaya tidak ada kebocoran. Kemudian untuk pendampingan TPK untuk balita maksimal dilakukan pendampingan kunjungan berapa kali. Jadi kalau untuk mohon izin Elsimil di Mas Regi, silakan Mas Regi. Untuk pendampingan TPK maksimal bisa sampai usianya ya. Kemarin berapa? 8 kali. Kalau 8 kali, 8 kali itu setahu saya itu kan bumil ya. Kalau baduta sampai badutanya itu berakhir. Seperti itu, Bu. Jadi Nggih. misalnya berhentinya di 23 bulan, 24 ya tidak bisa. Nggih, tetapi sedikit menambahkan kalau tetap diprioritaskan yang baduta, nggih. Tetap diprioritaskan yang baduta, tapi balita juga didampingi. Wah, ini ada pertanyaan yang agak gimana ya menjawabnya. Jadi kalau di verbal kan memang diminta untuk foto jamban gitu ya. Yang bersangkutan di foto langsung nggak berkenan, di foto mengirimkan lewat WA juga nggak berkenan. Ini kayaknya nggak saya jawab ya. Kalau saya jawab nanti memberikan saran yang sesat, tapi sepertinya sudah pinter-pinter untuk solusinya gitu. Jadi tidak mengajari bebek berenang. Dengan gambar Atau bisa tanya ke penyuluhnya solusinya ya, seperti mohon apa itu bimbingan menurut dari saya. penyuluh KB di wilayahnya. Karena pertanyaannya mohon maaf, kami selaku fasilitator itu tetap harus on track dulu gitu ya. Tapi kalau untuk variasi di lapangan nanti monggo dicari gimana jalan keluar yang baiknya. Terakhir sama, ini masih ada kegagalan MOW. Kegagalan Iya, MOW dari desa PP Legi, ya. berarti Kecamatan Warua. Ini PR-nya Mbak Ririn banyak kayaknya ya. Ada MOP, ada PP lagi 2 kegagalan kali ya, nanti kegagalan ya. MOW gitu, nggih. Nanti mohon Mbak Ririn beserta PP Legi 1 kali Pak Regi, terus nggih. MOP ini 1 kali. Itu MOP itu kalau nggak salah ingat itu 2 tahun yang lalu. Ini saya Ini baru minggu kemarin saya dikabarin udah ini hamil posisinya 6 sedang bulan. hamil 6 bulan, Mbak. Oh, MOP-nya Dan 2 tahun yang MOP-nya itu lalu. sudah 2 tahun yang lalu, Iya, di nggih. Buduran. Oh, Mbak Ririn. Baru Iya. dikabarin juga kemarin ini. Nggih, Masih Mbak konsul Ririn sama dokter Jackson. siap. Nggih, Mbak Ririn nanti nitip Mbak Ririn. Ini kan kasus Mm-mm. yang sama dengan wilayah saya, Mbak. Nanti kita prioritaskan untuk pelacakan kepemilikan BPJS-nya aja ya Mbak Ririn ya. Supaya bisa tercover satu keluarga penuh gitu. Soalnya kalau coverage penggantian pembiayaan dari BKKBN kan ini ada batasan hanya 2 juta gitu. Kalau untuk BPJS mumpung di Sidoarjo ini ada program, jadi yang tercover itu ayah, ibu, dan anak-anaknya gitu. Kemudian nanti bisa ke Pak Heri nggih Mbak. Nanti dari Pak Heri juga akan dihubungkan dengan dinas sosial. Jadi prosesnya nanti akan lebih cepat, tidak perlu melalui verifikasi lapangan gitu Mbak Ririn nggih. Oke, berarti ditanya dulu ada BPJS atau tidak gitu ya? Nggih, betul. Nanti kita Oke. prioritaskan penanganan dengan BPJS karena ini kan cakupannya lebih jangka panjang. Kita juga ikut meringankan keluarga tersebut yang memiliki tambahan anak itu sudah nggak kepikiran BPJS untuk selanjutnya gitu Mbak. Jadi itu Oke, siap. bentuk dukungan kita kepada kasus kegagalan. Kalau apakah boleh ikut MOW lagi? Boleh dong ya di Langsung saja ya. 2026. Nggih. Kalau dengan Mungkin langsung BPJS, saja ya. kalau BPJS kalau persalinannya, tapi kalau normal nggak bisa ya? Yang Iya, sesar yang kalau langsung ya? SC bisa langsung, ya Kalau SC bisa langsung, kalau persalinannya normal, nanti menjadi bisa. prioritas untuk MOW. Di awal MOW, insya Allah mungkin bulan April gitu ya, biasanya yang anggaran mulai turun. Nanti keburirin untuk diprioritaskan ikut MOW gitu. Kalau MOW-nya anggaran belum turun, nanti bisa dengan KB yang lain terlebih dahulu. Jadi jangan sampai terjadi ibaratnya kebobolan lagi. Nanti untuk pelaksanaan MOW yang selanjutnya lebih diperketat lagi untuk screening sebelum dan setelah tindakan gitu, nggih. Kemudian selanjutnya kader tambak sumur. Jika baduta masih dalam pendampingan ada bayi baru lahir, apakah baduta yang masih dalam proses pendampingan ini
tetap didampingi atau diganti oleh bayi yang baru lahir. Tadi sudah disampaikan Mas Regi bahwa pendampingan kita lakukan sampai lepas balita, nggih, Mas Regi, nggih. Jadi Iya, monggo apalagi Baduta, ini sangat rawan karena masih masa 1000 HPK, masih masuk prioritas utama nggih 1 2 3 gitu. Jadi pastinya masih tetap didampingi meskipun ada tambahan bayi baru lahir. iya. Insya Jadi Allah tetap sudah harus jelas didampingi nih. semua, Bu ya. Apalagi Nggih, sasarannya kurang ya, berarti ya ini langsung didampingi semua. siap. Nggih. Sampun ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu atau sudah cukup karena sudah adzan juga? Cukup ya sepertinya Mbak. Siap. Nanti kalau Apakah misalkan kemudian hari ada kendala ataupun ada saran masukan dari ibu-ibu bisa disampaikan melalui penyuluh KB wilayah kecamatannya masing-masing. Nanti Iya. kita diskusikan lagi bersama gitu ya. baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk atensi dan semangatnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Monggo Mbak Ocin bisa ditutup untuk sesi kita pada pagi hari ini. Pagi sampai siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Anissa, Mas Regi, dan seluruh tim pendamping keluarga Kecamatan Waru, Porong, Rembung, dan Jabon yang telah mengikuti orientasi tim pendamping keluarga Angkatan 5 tahun 2025 ini secara daring. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal amal jariah kita dan menjadikan ibu-ibu TPK semakin semangat dalam menjalankan tugas di lapangan. Baik, kami tutup acara orientasi tim pendamping keluarga Angkatan 5 tahun 2025 ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari penyampaian kami, fasilitator dari Kabupaten Sidoarjo. Mas Regi, Mbak Anissa cukup? Pantunnya yang belum. Oh ya, Pantun. Punya pantun, Mas Regi. Mau Cin? Atau iya jawabin pantun lagi. Kan tadi udah 2 kali pantun. Gimana, ada Oke. pantun lagi? Ya, saya boleh. Oh, Mas Regi, iya, Mas Regi, silakan, ayo. silakan. Ya. bantu cakep ya, bantu cakep. Ibu dibantu cakep ya. Ya, bersatu hati dalam kerja. Cakep. Menebar manfaat untuk sesama. Cakep. Tim pendamping keluarga berjaya, Cakep, Jos. membangun bangsa dengan cinta. Wes. Terima kasih. Baik, kami Jangan tutup lupa acara postesnya, Jangan lupa. Ibu-ibu. Ya. Postes. Untuk acara orientasi kita pada siang hari ini, mohon izin mengingatkan ibu-ibu setelah kegiatan orientasi ini mohon mengisikan postes yang linknya sudah kami share di dalam Linktree. Jadi nanti di dalam Linktree itu ada materi juga, ada postes juga. Untuk postesnya dikerjakan maksimal 1 kali percobaan hari ini ya ibu-ibu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersamanya sudah, Bu. Tadi, oh iya, mengingatkan sedikit lagi ya. Ini ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang mengikuti Zoom secara kolektif, minta tolong untuk memfoto secara ini ya, selfie atau foto bersama ya, ibu-ibu yang kolektif nanti bisa dikirimkan melalui penyuluh KB wilayah kecamatannya masing-masing. Nanti oleh koordinator akan diupload ke Google Drive kami untuk dokumentasi. Seperti itu ya, ibu-ibu ya. Minta tolong kepada rekan-rekan, teman-teman penyuluh KB kecamatannya juga diingatkan ke ibu-ibu yang mengikuti Zoom ini secara kolektif, begitu ya. Monggo ibu-ibu yang mau mengerjakan postes atau mau makan siang mungkin atau langsung lanjut sholat zuhur ya ini bisa meninggalkan Zoom meeting.
Ya selesai ya, ini bisa ditutup Ya, Ibu-ibu. eh, Ya, izin jadi untuk mengerjakannya nggak perlu dengan Zoom, bisa langsung dimatikan. izin untuk stop recording.